Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat membahas tentang pelajaran matematika, masih tentang relasi dan fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Perhatikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa diagram panah adalah relasi yang menunjukkan sebuah fungsi. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan bahwa diagram panah adalah korespondensi satu-satu. Dapat kalian lihat perbedaannya di sini bahwa pada gambar yang pertama ini setiap himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Di sini himpunan B ada yang punya dua pasangan di himpunan A. Kemudian di himpunan B ada yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Dapat kalian perhatikan di sini ya, pada pasangan yang pertama ini Z tidak punya pasangan di A, kemudian X tidak punya pasangan di himpunan A, kemudian di sini juga Z tidak punya pasangan di A, kemudian yang di sini X dan Z tidak punya pasangan di himpunan A, sedangkan Y sendiri punya 3 pasangan di himpunan A. Begitu juga dengan diagram panah yang selanjutnya. Tetapi kalau korespondensi satu-satu dapat kalian perhatikan bahwa himpunan A punya satu pasangan di B, begitu juga di B. Dapat kalian perhatikan di sini berarti himpunan B juga punya satu pasangan. Kemudian di sini juga dapat kalian perhatikan bahwa setiap himpunan B anggotanya selalu punya pasangan. Jadi sudah jelas perbedaannya di sini antara fungsi dan korespondensi satu-satu. Jadi di sini fungsi menunjukkan bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian kalau korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Berlaku juga sebaliknya, setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi di sini di korespondensi satu-satu tidak ada anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada gambar yang tadi? Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Kemudian, setiap anggota B juga mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Contoh, karena tadi syarat anggota A dan B harus banyaknya sama, yang pertama himpunan anggota A adalah A, kemudian B anggotanya juga 1, maka gambar korespondensi yang mungkin AB di sini A pasangannya ke 1. Kemudian kalau kita paksa, jadi di sini tidak ada yang lain, gambarnya yang lain, maka gambar korespondensi yang mungkin hanya 1. 2. A anggotanya adalah A dan B, kemudian B anggotanya adalah 1 dan 2. Akan kita gambar korespondensi yang mungkin.
Yang pertama, A ke 1, B ke 2. Yang kedua, B ke 1, A ke 2. Kemudian kita gambar yang lain, A ke 1, B ke 2. Di sini bukan korespondensi tetapi fungsi. Kenapa? Karena di sini 2 tidak punya pasangan. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, maka kita hilangkan. Maka gambar korespondensi yang mungkin sebanyak 2. Masih belum kelihatan polanya di sini ya. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. A anggotanya adalah A, B, C. Kemudian B anggotanya 1, 2, dan 3. Gambar korespondensi yang mungkin. A ke 1, B ke 2, C ke 3. Selanjutnya A ke 1, B ke 3, C ke 2. Selanjutnya A ke 3, C ke 2, C ke 1, B ke 2. Selanjutnya A ke 2, B ke 1, C ke 3. Gambar berikutnya A ke 3, B ke 1, C ke 2. Gambar berikutnya A ke 2, B ke 3, C ke 1. Gambar berikutnya A ke 1, B ke 1, C ke 2. Gambar ini bukan korespondensi satu-satu karena 3 tidak punya pasangan di A, maka ini kita hapus. Maka gambar korespondensi yang mungkin ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana jika anggota himpunan A dan B banyak? Apakah ada pola yang dapat kita lihat di sini? Kita buat sebuah tabel. Jika A anggotanya A, B anggotanya 1, NA 1, NB 1, maka banyak korespondensi yang mungkin ada 1. Kemudian jika A sebanyak 2, B sebanyak 2, maka banyaknya korespondensi yang mungkin adalah 2. Sedangkan kalau banyaknya anggota A sebanyak 3, banyaknya anggota B sebanyak 3, maka banyak korespondensi yang mungkin adalah 6. Maka di sini jika 4 anggotanya ada berapakah banyak korespondensi yang mungkin? Kita lihat polanya. Di sini jika 1, 1, maka 1 polanya adalah 1. Kemudian jika 2, 2 di sini adalah 2, maka polanya adalah ternyata 1 kali 2. Kemudian kalau banyaknya anggota adalah 3, maka di sini adalah 1 kali 2 kali 3. Sudah mulai terlihat polanya di sini. Bagaimana jika 4? Maka polanya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Maka kesimpulannya adalah jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB adalah N, maka banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk korespondensi satu-satu yang mungkin, maka banyaknya adalah dengan N faktorial. Ya, di sini banyaknya adalah N faktorial. Contoh soal. Tentukan himpunan pasangan berurutan berikut termasuk korespondensi satu-satu ataukah bukan. A anggotanya 4, 5, 6, 8, 8, 5, 8, 9,
12/7. B seperti ini, C, D. Kemudian nomor 2, tentukan banyaknya korespondensi 1-1 jika diketahui A. Anggotanya adalah PQRS, B. 1, 2, 3, dan 4. Jawab. A di sini pasangan berurutannya adalah 4, 5, 6, 8, 8, 5, 8, 9, 12, 7. Kita perhatikan pasangan yang pertama di sini adalah 4, 6, 8, 8, 12. Maka di sini bukan korespondensi 1-1 karena 8 punya 2 pasangan. Di B yaitu 8. Yang kedua, di sini kita juga perlakuannya sama. Kita lihat pasangan yang pertama 4, 6, 8, 10, 12. Anggota A hanya punya 1 pasangan di B. Kemudian kita lihat juga himpunan B. Himpunan B di sini 5, 8, 5, 9, dan 7. Di sini di B bilangan 5 punya 2 pasangan, maka ini juga bukan korespondensi 1-1 karena 5 punya 2 pasangan di A. Kita lanjutkan contoh yang C. Kita lingkari pasangan yang pertama A, B, C, D, dan E. Kemudian kita lihat pasangan di B 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan B anggotanya tidak ada pasangan yang punya 2. Jadi C bukan termasuk korespondensi 1-1 karena setiap anggota A hanya punya 1 pasangan di B dan berlaku sebaliknya. Kita lanjutkan soal yang D. Di sini kita lingkari himpunan A terlebih dahulu. A, B, C, D, dan E. Tidak berulang. Kemudian kita lihat pasangan kedua 5, 8, 5, 9, dan 7. Jadi bukan korespondensi 1-1 karena 5 punya 2 pasangan di A. Sampai di sini sudah jelas? Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. NA sama dengan NB sama dengan 4. Maka berdasarkan rumus yang tadi, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari A dan B adalah 4 faktorial. Ya, 4 faktorial artinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 24. Jadi korespondensi 1-1 dari NA ke NB jika anggotanya sebanyak 4, maka jawabannya adalah 24. Bagaimana jika NA dan NB-nya 5? Maka jawabannya adalah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.